Pemirsa, di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz. Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Bahkan hingga saat ini, Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat tersebut. Namun, kapal kargo lainnya dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC. Kapal berbendera Israel kena cegat Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Pasukan IRGC pun menyita kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz tersebut. Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personel militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dan dicegat unit laut mereka. Saat ini kedua kapal telah dipindahkan ke perairan Iran untuk dilakukan pemeriksaan terhadap muatan, dokumen, serta catatan lainnya. IRGC tegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengklaim bahwa Amerika Serikat melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran tanpa ragu. Hegseth juga mengatakan bahwa sebanyak 34 kapal dipaksa untuk putar balik. On to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Tidak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India.
Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Pemirsa, sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah akibat konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están 2 elementos trabajando. El primer elemento es la logística, tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico. Otoritas Terusan Panama menyatakan peningkatan 5% dalam jumlah transit dan tonase pada paruh pertama tahun fiskal 2026 mencapai 6.288 transit dan 254 juta ton. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Dan terbaru, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Didampingi sayap udara kapal induk mereka masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dievakuasi dari Gedung Putih menyusul terdengar sebuah suara letusan saat acara makan malam Asosiasi Koresponden di Washington DC. Keamanan juga mengevakuasi istri Trump, Melania, serta Wakil Presiden JD Vance. Acara jamuan makan malam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan para jurnalis di Gedung Putih mendadak tegang. Terdengar suara letusan dari luar aula tempat Trump dan juga istrinya Melania saat mereka duduk di atas panggung. Petugas dinas rahasia langsung evakuasi Trump, Melania, serta Wakil Presiden JD Vance ke tempat yang aman.
Sementara agen bersenjata lengkap mengepung lokasi acara. Begitu juga para peserta makan malam langsung tiarap di bawah meja untuk menyelamatkan diri. Trump dan sejumlah anggota pemerintahan yang dievakuasi dilaporkan dalam keadaan selamat. Sang penembak dikabarkan telah ditangkap dan diproses hukum. Belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas penembakan di Gedung Putih ini. Di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi di Pakistan pada Jumat, pengamanan ketat pun ditingkatkan di Islamabad. Memasuki 2 bulan konflik di Timur Tengah, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Islamabad pada Jumat. Pengamanan pun diperketat dan sejumlah petugas terlihat bersiaga di Islamabad, Pakistan. Melalui akun resmi X-nya, Araghchi mengatakan kunjungannya bertujuan untuk berkoordinasi dengan mitranya dalam hal bilateral dan berkonsultasi tentang perkembangan regional negara-negara tetangga. Menurut media pemerintah, kunjungan tersebut juga akan membahas terkait serangan AS Israel terhadap Iran, namun bukan melakukan kesepakatan. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran. Kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru. Presiden Donald Trump membatalkan putaran kedua pembicaraan damai di Islamabad dan menarik kembali para utusannya. Trump tidak puas dengan proposal terbaru Iran yang dianggap belum memenuhi ekspektasi Washington. Upaya perdamaian konflik Iran-Amerika Serikat kembali terhambat setelah Presiden Donald Trump membatalkan kunjungan 2 utusan Amerika Serikat ke Pakistan. Keputusan ini memperburuk prospek negosiasi damai menyusul kegagalan pembicaraan awal antara Iran dan Pakistan. Trump membatalkan rencana kunjungan 2 utusan mereka, Steve Witkoff dan Jared Kushner di Islamabad dengan alasan ketidakpuasan terhadap tawaran terbaru Iran yang belum memenuhi ekspektasi dari Washington. Melalui media sosial, Trump juga menuding adanya konflik internal di pemerintahan Iran. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Teheran tidak akan menerima negosiasi yang dipaksakan di bawah tekanan atau blokade. And I really feel I have an obligation from this as a president. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want, they can call me. We have all the cards. We've won everything. Di tengah kesepakatan gencatan senjata, Israel masih gempur Lebanon. Serangan udara terus berlanjut. Upaya memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Lebanon yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung diuji di lapangan. Hanya beberapa jam setelah kesepakatan itu diumumkan, militer Israel dilaporkan kembali melancarkan serangan udara dan artileri ke wilayah selatan Lebanon. Serangan udara militer Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur serta memicu kepanikan warga. Serangan terjadi pada Jumat dini hari dengan menyasar sejumlah titik strategis di kota Haldah, kota Tauline, dan distrik Tire. Kondisi ini menambah daftar pelanggaran gencatan senjata yang sejak awal memang sudah rapuh, terutama karena faktor Hizbullah yang menolak kesepakatan tersebut. Serangkaian serangan ini terjadi tak lama setelah Presiden Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 3 pekan, hasil dari pembicaraan tingkat duta besar di Gedung Putih. Tidak hanya di Lebanon, 1.000 masjid dan 3 gereja hancur akibat serangan militer Israel di Gaza. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi hukum humaniter internasional.
Perusakan patung Yesus di Lebanon menyoroti dampak konflik terhadap simbol keagamaan. Di Gaza, serangan Israel juga dilaporkan berdampak pada tempat ibadah. Sebanyak 1.000 masjid dilaporkan hancur akibat serangan tentara Israel selama perang melawan Hamas di Gaza. Tak hanya itu, 3 gereja juga turut rusak dalam konflik yang terus berlangsung sampai hari ini. Tempat ibadah seharusnya tidak boleh menjadi sasaran karena dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pemirsa, tentara Hizbullah kembali mengirimkan drone kepada kendaraan tentara Zionis Israel. Sebuah drone diterbangkan oleh tentara Hizbullah di Lebanon. Diketahui dari rekaman drone bahwa tentara Hizbullah membidik kendaraan milik tentara Israel. Penyerangan drone ke kendaraan Israel ini terjadi di kota selatan Ben Jabil. Sementara itu pemirsa, sejumlah pesawat pengisi bahan bakar Amerika Serikat nampak berjajar di Bandara Ben Gurion, Israel pada kemarin Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika Serikat dengan Iran, nampak Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dilaporkan menjadi pusat operasi logistik militer Amerika Serikat. Nampak di bandara tersebut sebagian besar pesawat pengisi bahan bakar udara seperti Boeing KC-135, Stryker dan juga KC-46A Pegasus serta pesawat angkut berat C-17 Globemaster III. Dilaporkan juga ratusan personel militer Amerika Serikat bermukim di Ben Gurion dengan status siap tempur. Di antara pesawat-pesawat yang dihadirkan di Bandara Ben Gurion, ada pesawat Boeing KC-135 Stratotanker. Pesawat berbadan besar ini merupakan pesawat pengisian bahan bakar udara utama militer Amerika Serikat. Pertama kali dirilis pada tahun 1957, pesawat ini berfungsi untuk mendukung operasi tempur, pembom, dan juga pesawat angkut. Dengan badan super jumbo, pesawat tanker ini bisa mengangkut hingga 125.000 liter aftur. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Leo, mengkritik sikap pelin-pelan Amerika Serikat terkait dengan perundingan dengan Iran dan memperingatkan agar tidak memperdalam korban jiwa akibat konflik. Paus Leo menyerukan sikap budaya baru terhadap perdamaian dan mendesak negara-negara untuk memprioritaskan dialog dan diplomasi daripada eskalasi. Paus Leo juga mengkritik perubahan posisi Amerika Serikat saat negosiasi dengan Iran yang sedang diupayakan. Hal ini menciptakan situasi yang kacau dan kritis bagi ekonomi dan global, serta penduduk Iran yang tidak bersalah menderita karena perang. The taking of people's lives, I condemn capital punishment. I believe that human life is to be respected. Trattative che stanno trattando di fare, un giorno Iran dice sì, Stati Uniti dice di no e viceversa, non sappiamo dove va, che ha creato ancora questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale. Ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime sì o no, non è chiaro quale è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace. Le parti che partecipino, che cercano, che mettono tutti gli sforzi per promuovere la pace, la minaccia della guerra, che si rispetti il diritto internazionale. Pemirsa, kabar duka datang dari misi perdamaian PBB di Lebanon. Satu prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL kembali gugur setelah menjalani perawatan di rumah sakit Beirut.
Kementerian Pertahanan dan Kesdam 4 Diponegoro turut ucapkan duka cita atas gugurnya prajurit kepala atau Prakariko Pramudia. Sebelumnya, Prakariko mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di Akhid al-Hushar pada akhir Maret lalu. Dalam insiden tersebut, satu prajurit lainnya yaitu Praka Farizal gugur lebih dulu. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri juga turut berduka cita atas gugurnya Prakariko Pramudia. Kementerian Luar Negeri juga menyatakan pemerintah mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan pasukan perdamaian PBB di Lebanon gugur. Duka cita yang mendalam atas gugurnya Prakariko Pramudia, prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Akhid al-Hushar pada 29 Maret 2026. Sejak insiden tersebut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan UNIFIL, pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan upaya medis yang optimal dan terbaik. Indonesia kembali mengutuk serangan Israel yang menyebabkan gugurnya Peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap pasukan perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Pemirsa, TNI tengah memproses administrasi pemulangan jenazah Prakariko Pramudia. Dan saat ini 4 prajurit TNI yang gugur tugas di Lebanon, totalnya ada 4. Prakariko merupakan salah satu prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL yang ditempatkan di Lebanon Selatan. Riko dinyatakan gugur pada Jumat pukul 10.32 waktu setempat setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Santa George Beirut akibat serangan Israel. Gugurnya Riko menambah daftar panjang prajurit TNI yang kehilangan nyawa. Total sudah 4 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian ini. Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan. Saat ini TNI juga masih menunggu keputusan keluarga terkait pemakaman Prakariko. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sindosia.